Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fairuz Nadir Akila dari kelas SPS 7. Kali ini saya akan membacakan materi tentang konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sodako. Hal ini dicantumkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 14 dan Quran 134 Arafiq 2016 6-8. Pengertian harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lapas yang berarti condong dan miring, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. B. Unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendiri pada dua unsur. Pertama, unsur aniaya, dan kedua, unsur urf. Unsur aniaya ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan ayan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur urf ialah suatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaat, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun manawiyah. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. A. Barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperoleh dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. B. Barang ekonomi. Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka, membutuhkan usaha untuk memperolehnya. Para fuqaha membagi harta tersebut kepada 10 pembagian, yaitu 1. Dari segi boleh atau tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada mutakawim dan kohir mutakawim. 2. Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada akar dan mankul. 3. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagi-bagiannya terbagi kepada mits dan kimi. 4. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan kepada istilaki dan istimali. 5. Harta yang berbentuk benda mal ain dan harta yang bukan terbentuk mal dain. 6. Harta benda yang terbentuk benda mal alni dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya al dain. 7. Harta yang berada di bawah kepemilikan mal-maluk pada asalnya bukan milik seseorang mubah, dan harta sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikan kepada orang lain, mahjur. 8. Harta yang dapat dibagi, kabil lil kisma, dan harta yang tidak dapat dibagi, qabil lil kisma. 9. Harta pokok dan harta hasil, tasmara. 10. Harta pribadi, malkas, dan harta milik umum, malam. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan terdapat ayat di dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Sumber dan dampak kekayaan halal telah dipahami dengan jelas oleh sebagian besar masyarakat, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan dalam beramal soleh, pahala dan kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai harta haram, hal ini masih sangat sedikit diketahui secara jelas oleh umat Islam saat ini, sehingga banyak di antara mereka yang terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber harta haram antara lain pekerjaan yang mendukung unsur kezaliman, merampas hak orang lain tanpa cara yang diperbolehkan menurut syariat, memperoleh sesuatu yang tidak dibalas dengan kerja atau pengorbanan yang pantas, harta benda yang dihasilkan melalui jual beli barang haram,
dan atau harta benda yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang konsep harta dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.